Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas manajemen operasi yang berjudul Strategi Operasi yang beranggotakan Ayu Ramadhani, BP 2210536019, Anggi Nabila Harni, BP 2210536044, saya sendiri Firan Haliza, BP 2210536055, Fioni Putri Dwinanda, BP 2210536016, dan yang terakhir Bang Farhan Kurnia Putra, BP 2210536005. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Fioni. Dan Fioni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk tujuan pembelajaran pada bab strategi proses ini ada 5, yaitu yang pertama 4 strategi proses, yang kedua titik crossover bagi proses berbeda, yang ketiga perangkat analisis proses, yang keempat interaksi pelanggan dalam proses jasa, dan yang terakhir kecanggihan terkini teknologi produksi. Nah, sebelum kita masuk ke 4 strategi proses, kita perlu mengetahui apa sih itu strategi proses dan apa hubungannya dengan manajemen operasi. Nah, jadi strategi proses merupakan sebuah pendekatan dari perusahaan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, apa hubungannya dengan manajemen operasi? Pada dasarnya, kaitannya adalah ketika kita melakukan sebuah proses produksi dalam sebuah perusahaan, secara operasional kita memerlukan strategi agar pekerjaan tersebut lebih sistematis. Ada 4 strategi proses, yaitu yang pertama fokus proses, yang kedua fokus repetitif, yang ketiga fokus produk, dan yang keempat fokus kustomisasi massal. Secara singkat, fokus proses merupakan sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan sekitar proses bervolume rendah namun keragamannya tinggi. Lalu ada fokus repetitif, yaitu proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Lalu yang ketiga ada fokus produk, fasilitas produk yang diorganisasikan di sekitar proses bervolume tinggi namun keragamannya rendah. Dan yang terakhir fokus kustomisasi massal, yaitu fasilitas produksi yang diorganisasikan membuat produk dengan volume tinggi dan tinggi juga keragamannya. Dapat dilihat pada gambar merupakan perbandingan dari fokus proses, fokus repetitif, fokus produk, dan fokus kustomisasi massal. Yang pertama yaitu fokus proses. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa fokus proses merupakan sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses bervolume rendah namun keragamannya tinggi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisa jadi dalam melakukan sebuah pekerjaan perlu berpindah-pindah. Pada perusahaan manufaktur kita dapat melihat contohnya pada pabrik. Prosesnya itu melalui beberapa departemen, ada departemen pengelasan, departemen penggilingan, dan departemen pengecatan. Nah, fokus proses ini juga dapat diaplikasikan selain perusahaan manufaktur. Contohnya pada kantor, proses dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian utang, bagian penjualan, dan bagian pembayaran. Nah, fokus proses ini biasanya dapat dilihat dalam peralatan, tata letak, serta pengawasannya yang teratur. Lalu yang kedua ada fokus repetitif atau berulang, di mana fokus repetitif ini merupakan fokus produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Nah, biasanya bagian atau komponen produk ini sudah disiapkan dulu sebelumnya. Nah, contohnya pada perakitan mobil. Lalu ada juga perusahaan cepat saji. Contohnya pada pembuatan burger keju, rotinya, selainya, sausnya, tomatnya, dan sayurnya sudah disiapkan dulu terlebih dahulu sebelum nanti disatukan menjadi burger keju. Nah, karena itulah fokus repetitif ini fleksibilitasnya juga rendah. Lalu yang ketiga ada fokus produk, di mana fokus produk ini merupakan fasilitas produk yang diorganisasikan di sekitar proses bervolume tinggi namun keragamannya rendah. Nah, fasilitas produksi ini biasanya di sekeliling produk atau dengan kata lain ada lintasan produksinya. Contohnya pada produksi kaca, kertas, dan bola lampu. Nah, karena itu ada standarisasi dan pengendalian mutu yang objektif agar memberikan fasilitas berfokus pada produk.
Dan yang terakhir ada fokus kustomisasi massal yang merupakan fasilitas produksi yang diorganisasikan membuat produk dengan volume tinggi dan tinggi juga keragamannya. Fokus kustomisasi massal ini biasanya produksinya cepat dan mudah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan berubah-ubah. Nah, fokus kustomisasi massal ini menggabungkan fleksibilitas fokus proses dan efisiensi fokus produk. Selanjutnya, perbedaan karakteristik fokus proses, fokus repetitif, fokus produk, dan kustomisasi massal. Yang pertama, fokus proses itu kuantitas produknya kecil, namun variasinya banyak. Lalu, pada fokus repetitif, prosesnya panjang, terstandarisasi dari modul. Pada fokus produk, kuantitas produk besar, variasi sedikit, dan kustomisasi massal, kuantitas produknya besar, namun variasinya juga banyak. Yang kedua, fokus proses itu operatornya memiliki kemampuan yang luas. Sementara itu pada fokus repetitif, karyawan dengan pelatihan sederhana. Lalu fokus produk, operatornya kemampuannya tidak luas. Lalu kustomisasi massal, operator yang fleksibel. Lalu yang ketiga, fokus proses, instruksinya itu untuk pekerjaan masing-masing. Lalu fokus repetitif, sedikit perubahan dalam instruksi pekerjaan. Fokus produk, instruksi pekerjaan yang terstandarisasi. Fokus kustomisasi massal, pesanan custom yang memerlukan banyak instruksi pekerjaan. Lalu yang keempat, fokus proses itu persediaannya tinggi. Fokus repetitif persediaannya rendah. Fokus produk persediaannya rendah. Fokus kustomisasi massal persediaan rendah, namun relatif terhadap nilai produk. Lalu yang kelima, fokus proses itu barang jadinya dibuat untuk dipesan, bukan untuk disimpan. Pada fokus repetitif, barang jadi itu dibuat berdasarkan peramalan yang sering dilakukan. Fokus produk itu barang jadinya dibuat sesuai peramalan dan disimpan. Lalu fokus kustomisasi massal, barang jadi dibuat sesuai pesanan. Yang keenam, fokus proses itu penentuan jadwalnya kompleks. Fokus repetitif, penentuan jadwal bersifat rutin. Fokus produk, penentuan jadwal bersifat rutin. Kustomisasi massal, penentuan jadwal yang rumit mengakomodasi pesanan custom. Yang ketujuh, fokus proses biaya tetapnya rendah namun biaya variabelnya tinggi. Fokus repetitif, biaya tergantung pada fleksibilitas dari fasilitas. Fokus produk, biaya tetap tinggi dan biaya variabel rendah. Lalu fokus kustomisasi massal, biaya tetap cenderung tinggi dan biaya variabelnya rendah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Selanjutnya yaitu menghitung garis grafik crossover. Grafik crossover ini perbandingan prosesnya dapat ditingkatkan dengan melihat titik di mana total biaya proses berubah. Garis grafik crossover adalah salah satu cara untuk mengevaluasi strategi proses. Contohnya yaitu Kuleber Enterprises ingin mengevaluasi 3 produk perangkat lunak akuntansi, yaitu ada A, B, C, dan D. Untuk mendukung perubahan dalam proses akuntansi internalnya, proses yang dihasilkan akan memiliki struktur biaya yang serupa dengan yang ditunjukkan pada gambar tadi. Biaya perangkat lunak untuk proses ini adalah yaitu perangkat lunak A, total biaya tetapnya $200.000. Dolar yang dibutuhkan per laporan akuntansinya itu $60. Selanjutnya perangkat lunak B, jumlah biaya tetapnya itu $300.000 dan dolar yang dibutuhkan per laporan akuntansi $25. Dan perangkat lunak C, jumlah biaya tetapnya $400 dan dolar yang dibutuhkan pelaporan akuntansi yaitu $10. Penyelesaiannya, perangkat lunak A menghasilkan sebuah proses yang paling ekonomis hingga ke P1. Tapi untuk beberapa jumlah laporan volume, untuk menentukan volume pada V1 ini, kami menetapkan biaya perangkat lunak A sama dengan biaya perangkat lunak B. V1 adalah volume yang tidak diketahui, sehingga ditulis yaitu $200.000 ditambah 60 dikali V1
$300.000 ditambah 25 dikali V1. Dapat hasilnya 35 V1 sama dengan $100.000. Maka V1-nya adalah 2,857. Hal ini memiliki pengertian bahwa perangkat lunak A merupakan perangkat lunak paling ekonomis dari 2,857 laporan atau P1. Untuk menentukan titik crossover V2 yaitu 300.000 ditambah 25 dikali V1 sama dengan 400.000 dikali 10 dikali V2. Dapatnya 15 V2 sama dengan 100.000, maka V2-nya adalah 6,666. Artinya software B paling ekonomis jika jumlah report antara 2,857 atau V1 dan 6,666 atau V2, dan perangkat lunak C paling ekonomis jika laporan melebihi 6,666 atau V2. Berikut adalah grafik crossover. Bisa dilihat di V1 itu adalah garis grafik persilangannya, dan yang di V2 itu juga grafik persilangan. Dapat dilihat juga dari grafik bahwa biaya tetap dari perangkat proses A itu yang paling kecil, dan yang paling besar itu di proses C. Sekian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu kepada. Baik, terima kasih moderator. Untuk memahami kerumitan dari proses desain dan pendesainan ini, ada beberapa perangkat analisis proses. Perangkat analisis proses terbagi menjadi 5. Yang pertama, diagram alur, pemetaan fungsi waktu, pemetaan arus nilai, perencanaan layanan, dan grafik proses. Yang pertama, diagram alur. Diagram alur ini merupakan sebuah skema atau gambaran dari perpindahan bahan atau produk atau orang. Tujuannya untuk membantu pemahaman, analisis, dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Dapat dilihat dari foto ini merupakan proses perakitan motor Harley Davidson. Dimulai dari perakitan peralatan hingga uji coba perangkat mesin. Lalu dilanjutkan dengan pemetaan fungsi waktu atau time function mapping. Time function mapping ini adalah diagram alur tetapi memakai waktu pada sumbu horizontalnya, berguna untuk menghilangkan pemborosan waktu pada saat produksi. Yang foto pertama, baseline time function map ini, dia berdasarkan garis dasar, yaitu contohnya ini terdapat 52 hari dari konsumen hingga perpindahan barang, dan ada time function target, yaitu berdasarkan tenggat target, yaitu berupa 7 hari. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan kepada Farhan, dipersilakan. Perangkat analisis proses yang ketiga yaitu pemetaan arus nilai atau value stream mapping. Pemetaan arus nilai memetakan alur produksi dan alur informasi yang diperlukan untuk memproduksikan satu produk atau jasa. Pemetaan arus nilai berbentuk diagram dengan ditambahkan nilai pada proses produksinya. Seperti yang terlihat pada contoh, setiap minggunya pelanggan memesan sebanyak 2.500 produk. Kemudian manajemen manufaktur meminta supplier untuk mengirimkan bahan baku sebanyak 2.500. Supplier kemudian mengirim bahan baku ke bagian mesin sebanyak 2.500. Lalu bagian mesin memproses bahan baku dan mengirimkannya ke bagian pemasangan komponen sebanyak 1.500 dan seterusnya.
Perangkat analisis proses yang keempat yaitu grafik proses atau proses chart. Merupakan grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menganalisis pergerakan orang atau material. Seperti pada contoh proses pembuatan hamburger. Simbol lingkaran merupakan proses operasi, simbol panah merupakan aktivitas transportasi atau pemindahan, persegi merupakan aktivitas inspeksi, dan segitiga merupakan aktivitas penyimpanan. Kemudian, proses-proses pembuatan burger dicocokkan dengan simbol diagram. Seperti proses yang pertama yaitu mengambil daging dalam ruang penyimpanan, merupakan aktivitas penyimpanan. Kemudian kita beri tanda titik pada segitiga. Kemudian aktivitas memindahkannya ke pemanggang kita beri tanda titik pada lambang panah. Memanggang kita beri tanda pada lingkaran dan seterusnya. Kemudian kita bisa menghitung persentase dari nilai yang ditambahkan dengan rumus waktu operasi per total waktu sama dengan 2,50 yang berasal dari aktivitas operasi pemanggangan ditambah 0,20 dari aktivitas menyusun hamburger dibagi 3,15, hasilnya 85,7%. Tugas dari manajer operasi adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan persentase dari nilai tambah. Analisis proses yang kelima yaitu perencanaan layanan atau blueprinting service. Merupakan sebuah teknis analisis proses yang berfokus pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu hasil diskusi kelompok 3. Jika ada salah dan kekurangan, mohon diberikan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.